bersama saya Frida Yamono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal disertasi sebagai syarat beasiswa LPDP program S3 ya. Jadi bagi teman-teman yang akan melamar program S3 diwajibkan untuk membuat proposal disertasi ya. Ketika teman-teman yang melamar untuk program magister atau program studi S2 hanya membuat esai saja ya. Kalau teman-teman yang melamar untuk program S3 berarti membuat dua ya. Jadi esai dan juga proposal disertasi ya. Baik, tugas akhir karya ilmiah pada pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi S1, S2, S3 ada nama-namanya ya. Nah, kalau untuk mahasiswa tugas akhir S1 menyelesaikan skripsi, kemudian mahasiswa S2 menyelesaikan tugas akhirnya dengan nama tesis, kemudian mahasiswa S3 menyelesaikan tugas akhirnya dengan membuat disertasi, laporan disertasi ya. Nah, pada umumnya adalah karya tugas akhir ini merupakan karya ilmiah ya. Jadi dibuat berdasarkan ada aturannya ya. Aturan dalam pembuatannya ya. Jadi eh, menentukan tema, ide ya, kemudian mencari referensi ya atau kajian literatur sebelumnya, kemudian lagi mencari teori-teori yang mendukung penelitian yang akan diambil ya, sehingga karya tersebut merupakan karya ilmiah dan bukan karya yang ditulis begitu saja ya tanpa melalui prosedur untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, untuk penulisan pada umumnya ya seperti pada umumnya kita ketahui bahwa sebuah karya ilmiah ya misalnya kalau kita kan sudah menyelesaikan misalnya S1, S2 kita tahu bahwa ada 5 bab ya. Jadi bab 1 itu terkait latar belakang ya, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat yang akan didapat ya. Kemudian bab 2 berkaitan dengan kajian teori. Jadi ada penelitian-penelitian terdahulu yang penelitiannya juga sama dengan tema atau ide yang kita ambil. Kemudian kajian teori ya, kajian teori yang mendukung penelitian kita. Kemudian ada kerangka penelitian, model penelitian dan juga hipotesis ya. Hipotesis bila penelitiannya adalah kuantitatif ya. Kemudian bab 3 berkaitan dengan metode penelitian ya. Jadi metode dan desain yang digunakan ya. Kemudian alat analisis yang digunakan, cara pengambilan datanya bagaimana ya, penentuan populasi dan sampelnya bagaimana. Nah, itu ditentukan di bab 3 ya. Kemudian kalau bab 4 ada berkaitan dengan pembahasan hasil ya. Jadi hasil data yang diambil di lapangan itu diolah ya, disesuaikan dengan um, alat analisis yang akan digunakan ya, yang telah disebutkan pada bab 3 ya. Kemudian ditampilkan pembahasan. Nah, pada bab 5, bab penutup, ada kesimpulan dan saran. Ya. Jadi kesimpulan bisa dituliskan terkait dengan hasil um, analisis data ya. Pembahasannya bagaimana, kemudian disajikan dalam kesimpulan. Kemudian saran bisa disampaikan kepada berbagai pihak yang akan dituju ya. Jadi misalnya untuk praktisi dan juga untuk penelitian selanjutnya dan juga menyebutkan kira-kira kekurangan dari penelitian ini apa ya, dan itu menjadi gap atau sesuatu yang baru untuk dikaji lebih lanjut lagi pada masa yang akan datang atau untuk peneliti selanjutnya ya, atau juga peneliti yang telah melakukan kegiatan ini ya. Nah, khusus untuk proposal dari LPDP bagi pelamar beasiswa S3 LPDP sudah ditulis ininya ya ketentuannya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3 dan juga ada daftar pustaka. Nah, pada bab 1 ini ada terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian pertanyaan atau tujuan penelitian. Nah, kemudian bab 2 berkaitan dengan kelogisan ya. Bab 3 metode dan desain, kemudian signifikasi atau manfaat, kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka ya. Teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara menulis daftar pustaka yang sesuai ya. Nanti pada video saya selanjutnya kita akan sama-sama belajar atau mendiskusikan tentang
daftar pustaka ini ya. Nah, ini ya. Jadi di websitenya LPDP ditulis ketentuan tentang esai dan juga tentang proposal penelitian khusus bagi dokter ya. Jadi ada seperti juga esai yang saya sudah sebutkan, proposal penelitian juga ada ketentuan jumlah katanya ya. Jadi 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Nah, kemudian menuliskan judul, ya, kemudian latar belakang, uraikan secara tingkat topik isu yang ingin Anda teliti dan mengapa signifikan untuk diteliti. Ya. Kemudian rumusan masalah, uraikan secara singkat apa yang Anda ketahui tentang topik isi tersebut dan diskusikan secara singkat. Mengapa masih perlunya ada penelitian tersebut, ya. Jadi di latar belakang kita menceritakan tentang fenomena-fenomena sesuai dengan tema atau judul yang akan kita angkat, ya. Nah, kemudian pertanyaan tujuan ya tentu saja ditemukan di apa sesuaikan dengan rumusan masalah ya. Kemudian kelogisan ya. Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian khusus untuk penelitian. Jelaskan hipotesis jika ada atau model penelitian yang mendukung tujuan pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terdukung ya. Kemudian metode desain yang jelaskan kira-kira bagaimana cara Anda mendapatkan data ya. Kemudian alat analisis apa yang akan nanti digunakan untuk mendukung hipotesis ya. Kemudian menjatuhkan outline jadwal penelitian dari awal sampai akhir ya. Kemudian mendiskusikan secara umum bagaimana penelitian yang Anda usulkan itu mempunyai manfaat teoritis dan praktis tadi saya sampaikan ya. Kemudian kesimpulan dan saran deskripsikan secara umum bagaimana program penelitian Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, teman-teman menurut saya yang sangat penting ya yang saya ketahui adalah latar belakang ya. Jadi itu memang tema, pemilihan tema, kemudian Anda memang harus membuat fenomena atau dari kajian-kajian di melihat fenomena, kemudian melakukan kajian literatur juga untuk melihat kira-kira ada gap di mana dan ada hal yang memang teman-teman perlu angkat ya untuk ditulis. Nah, kalau saya kemarin memang saya selama ini riset-riset saya terkait dengan pariwisata, jadi memang saya mengangkat tentang pariwisata ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Intinya pasti saya seperti sama seperti saya juga bingung ini cara nyusunnya nanti bagaimana nih? Apakah seperti eh, makalah atau seperti biasa atau bagaimana? Seperti skripsi, proposal skripsi biasa saat menempuh studi S1, terus studi E2, S2 tidak ya. Jadi ditulis A, pertama judul penelitian ya, kemudian dilanjut dengan latar belakang jadi ini ya teman-teman. Nah, ini contoh ini ya. Jadi judul proposal ditulis ini teman-teman tulis, kemudian mulai dengan update A sampai dengan I. Jadi latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kelogisan, metode. Nah, jadi em, dibuat seperti yang biasa kita buat itu aja ya, proposal ya. Tapi memang menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketentuan yang disampaikan oleh uh, panitia dalam hal ini adalah LPDP ya. Untuk menuliskan karya yang uh, proposal penelitian akan kita ajukan untuk menuliskan program studi doktor ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau teman-teman ada punya pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Saya akan menjawabnya ya, sesuai apa yang saya tahu tentu saja ya. Dan saya berharap bahwa teman-teman bisa mendukung channel saya ini ya. Ini share kepada teman-teman yang lain, like juga subscribe. Saya akan membuat video-video selanjutnya yang lebih baik lagi ya untuk kebutuhan pendidikan ya. Nah, akhir kata semoga bermanfaat. Sukses buat semua.